Halo semuanya, selamat datang kembali masih di channel Ardiansah Ramiarno. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu, baik-baik saja dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak Anda untuk kembali membahas mobil yang ada di belakang kita ini, ataupun yang sekarang kita sedang duduki, saya duduki begitu ya. Ini adalah mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, salah satu varian dari berbagai macam varian. Dan sebenarnya banyak banget orang yang pengen membeli mobil yang ada di belakang kita ini teman-teman, terutama bagi orang-orang yang baru saja ataupun yang baru pertama kali pengen membeli mobil begitu ya. Tapi ada berbagai macam alasan ataupun pertimbangan kenapa mereka itu agak sedikit ragu dalam tanda kutip untuk membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir tentunya. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Sedikit cerita sebelum kita ke inti dari video ini teman-teman. Jadi kemarin sempat saya membawa mobil ini ya untuk pergi begitu, dan berhenti di salah satu tempat begitu, dan ada orang yang sebenarnya sengaja menghampiri saya dan bertanya-tanya bagaimana kondisi dari mobil ini, apakah ori ataupun enggak begitu. Dan beliau juga sempat bertanya ya, kalau misal dulu itu sempat memelihara memelihara mobil Daihatsu Espas tahun 96 yang super van kalau tidak salah. Dan sebenarnya beliau ataupun orang tersebut pengen membeli lagi, pernah dijual dan pengen membeli lagi begitu teman-teman. Nah, dari hal tersebut ataupun dari cerita tersebut, itu kita bisa menggambarkan kalau misal mobil ini memang masih diminati sampai dengan tahun 2023, walaupun terakhir produksi tahun 2007 nih mobil. Dan beliau sempat ngomong ya dengan saya kalau misal salah satu alasan kenapa bapak tersebut pengen membeli mobil ini lagi, yang mendasar, alasan mendasar itu karena di kabinnya itu dia sangat luas, bisa mengangkut berbagai macam hal ataupun barang muatan begitu. Dan untuk bisa dikatakan leg rest ataupun leg rest belum ada, leg room ataupun headroom itu dia sangat luas sekali di dalam kabin terutama ya. Itu bisa dikatakan salah satu alasan kenapa orang membeli mobil ini teman-teman. Mobil niaga serbaguna, bisa muat banyak, dan kabinnya juga sangat lega sekali. Bisa dikatakan ini tahun lama 90-an, tapi sudah aerodinamis, tidak lekang termakan oleh zaman, tidak mengotak-otak begitu. Dia sudah bentuknya sudah aerodinamis sekali ya pada saat itu. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada dua alasan utama kenapa orang seringkali ragu pada saat ingin membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Yang pertama karena mobil ini konon katanya ya, itu gampang overheat. Nah teman-teman, jadi untuk radiator Daihatsu Zebra ataupun Espas sebenarnya sama saja dengan mobil pada umumnya, terutama untuk mobil keluaran lama ya, itu masih menggunakan air keran ataupun air ledeng. Nah seperti yang kita ketahui, kalau misal air keran ataupun air ledeng itu sendiri, kalau misal terkena besi ataupun besi yang terkena air ledeng ataupun air keran, itu biasanya gampang terkena ataupun menjadi korosi teman-teman. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kenapa mobil itu overheat, karena radiator itu buntu ya. Itu salah satu penyebab kenapa mobil pada umumnya itu sering overheat, karena radiatornya buntu yang disebabkan oleh penggunaan air ledeng. Nah itu teman-teman. Nah bagaimana solusinya bagi Anda yang ingin membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas? Yang pertama, Anda bisa menggunakan radiator dengan model 2 play. Sembari kita lihat bagaimana letak radiator ataupun di mana letaknya. Nah ini radiator dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Ini tipenya S91. Mesinnya sama persis dengan S89 1300cc teman-teman, dan kebetulan ini masih platina. Jadi untuk semua tipe Daihatsu Zebra ataupun Espas, baik yang S91, S88, S89, S92, S93, sama untuk letak radiatornya ada di bawah sini teman-teman. Dan ini kebetulan mobil yang saya rawat ini sudah menggunakan radiator dengan tipe 2 play. Bagi teman-teman yang pengen membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, cek dulu kondisi radiatornya bagus ataupun enggak. Yang terutama kita coba cek ya, kita buka. Ini belum saya nyalakan sama sekali mobilnya. Nah
kita bisa cek apakah mobil ini sudah menggunakan radiator coolant ataupun belum. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat vital bagi Anda yang ingin membeli mobil. Sebaiknya Anda pastikan kalau misal lebih bagusnya itu jika menggunakan radiator coolant, teman-teman. Karena dari coolant itu sendiri dia tipenya bukan seperti air biasa ya, air mineral. Jadi tidak menghasilkan korosi, sifat korosif, tidak menghasilkan karat, dan bagus untuk radiator. Titik didihnya barangkali juga berbeda ya. Jadi itu salah satu penyebab kenapa orang takut membeli mobil Yasushi Zebra ataupun Espas. Yang pertama karena radiator sering overheat, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kita bisa menggunakan radiator coolant, baik itu yang berbagai macam jenis mereknya ya, barangkali ya. Ini salah satu merek yang saya gunakan, Preston. Ini saya baru berganti dari air biasa. Setelah 10 tahun saya menggunakan mobil ini, saya baru menggunakan coolant, teman-teman. Dan efeknya di luar dugaan. Dulu setiap hampir 3 bulan sekali saya sering kuras mobil ini, dan alhamdulillah setelah saya menggunakan coolant ini, radiator temperaturnya selalu nyender di C. Bagi teman-teman yang pengen membeli mobil, sebaiknya cari yang sudah menggunakan radiator coolant. Kalau misal belum ya nggak apa-apa sih, asal masih bagus kondisinya. Nanti kita tinggal cek, kita korok, lalu kita gunakan coolant. Tapi kita juga nggak tahu sih dalaman mesin seperti apa, karena bagian perpak itu juga pengaruh juga sih pada overheat. Oke, selain radiator ada juga selang bypass T, itu juga sering mengakibatkan mobil ini jika mampet, mengakibatkan mobil ini juga mengalami overheat. Karena saya pernah mengalami hal tersebut dan saya sudah menggantinya. Untuk selang bypass T ada di bawah jok dari driver ya. Tunjukkan kepada Anda, teman-teman, ini selang bypass ini menuju T ya. Jika kita ini turut ke bagian belakang, ini pasti akan ada T ataupun sambungan T. Itu kita bisa ganti dengan T jenis pipa gas, itu bisa banget, yang terbuat dari kuningan, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal terjadi overheat. Kita cek, salah satunya adalah selang bypass T ini. Bagi Anda yang pengen tahu lebih jelas tentang selang bypass T, Anda bisa lihat, scroll ke bawah, ataupun nanti bisa saya sertakan di kolom deskripsi ya, untuk bypass T ini. Jadi Anda bisa tonton videonya di video yang sudah saya upload jauh sebelum video ini tentunya. Selain itu, teman-teman juga wajib cek kondisi selang agar tidak overheat. Kalau misal pada saat digas ini selangnya kempot ataupun dia kempes kempot begitu, Anda wajib ganti selang tersebut, karena bisa jadi dari selang inilah kenapa mobil bisa overheat. Dan juga kondisi tutup radiator, teman-teman juga perhatikan. Selain itu juga kondisi perpak sih sebenarnya di bagian dalam mesin. Nah, bagi teman-teman yang masih khawatir overheat, Anda bisa menggunakan radiator coolant. Pokoknya dijamin aman lah pokoknya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk ke masalah yang kedua. Kenapa orang sering ragu pada saat ini membeli mobil Yasushi Zebra ataupun Espas? Itu karena delco, teman-teman. Mobil sering mogok pada saat kondisi hujan, dan kebetulan alhamdulillah atau gimana ya, sampai dengan bulan ini tahun 2023 ya, September ini belum turun hujan. Ya, semoga saja segera turun hujan ya, teman-teman ya. Jadi kondisi delco biasanya karena gini, kebanyakan orang itu berasumsi, ya bukan berasumsi sih ya, karena memang letaknya si delco ini ada di bagian bawah banget, berbeda dengan konstruksi dari mobil Suzuki barangkali, Cherry, Futura itu ada di atas, teman-teman. Kalau misal si Espas ini ataupun Zebra itu letaknya ada di bawah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kenapa mobil ini pada saat menerjang genangan ataupun banjir itu dia seringkali mogok, karena si delco ini kemasukan air. Tapi ada berbagai macam eksperimen yang sudah saya lihat ya kemarin dari teman-teman komunitas itu. Bahkan ada yang menggunakan bisa dikatakan coil itu dia independen, teman-teman. Coil independen, dan si delco-nya ini sudah nggak digunakan. Ada berbagai macam bisa dikatakan inovasi yang dilakukan dari berbagai macam teman-teman kita komunitas Yasushi Zebra ataupun Espas, karena memang untuk komunitasnya ini sendiri banyak banget, hampir di semua kota Indonesia itu ada komunitas. Nah, bagi teman-teman yang masih khawatir delco-nya kemasukan air, Anda nggak perlu khawatir sebenarnya. Yang penting karet seal yang ada di bagian sini, sambungan antara tutup delco dan juga delco ini dia kondisinya masih bagus, karet sealnya. Dan kalau perlu seperti yang saya lakukan ini, teman-teman, ini saya kasih auto sealer ya. Nah, ini auto seal, ini kecil segini, ini sangat bermanfaat sekali. Dan kita tambahkan selang nih, teman-teman, selang hawa ya.
agar masih bisa bernafas si delconya. Dan juga ini pada saat ataupun pada bagian kabel busi ini kita kasih kabel tis. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana caranya agar air tidak masuk ke dalam delco. Dan mobil ini tentunya sudah saya uji coba, saya siram menggunakan air mengalir, menggunakan gayung ataupun menggunakan selang, aman saja, nggak masalah. Pada saat mesin dihidupkan tidak terjadi masalah, tidak mogok ya. Nah, kalaupun mogok teman-teman nggak perlu khawatir juga, karena kita bisa mengeringkan si delco ini menggunakan tisu, dan itu sangat gampang sekali. Oke, jadi itu tadi analisis saya. Kenapa banyak orang yang sebenarnya pengen membeli mobil Daihatsu Saber ataupun Espas, tapi takut pada saat ingin membelinya, teman-teman. Ada dua alasan utama yang sudah saya sebutkan. Barangkali teman-teman memiliki alasan yang lain. Anda bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyebutkan ataupun bagaimana solusinya. Dan kebetulan mobil ini belum saya panasi, teman-teman. Sekalian saya ajak Anda untuk memanasi mobil ini ya. Oke, ini belum kita nyalakan sama sekali. Indikator mati karena handrem nggak saya aktifkan. Ini sudah saya bikin videonya juga. Setiap kali saya membuat video saya sertakan informasi tersebut. Kita injak pedal gas 1-3 kali. Jadi sistem untuk menghidupkan mobil Daihatsu Saber ataupun Espas ini agak sedikit berbeda dengan mobil baru. Kita harus mengocok gas, teman-teman, pedal gas. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mobil sudah menyala. Kita biarkan sampai panas ya. Oke teman-teman, ini sudah panas. Kita matikan. Jadi itu tadi video singkat saya ya tentang Daihatsu Saber ataupun Espas. Dan kebetulan saya sudah merawat mobil ini kurang lebih selama 10 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Dan mesin juga belum turun juga ya. Jangan sampai lah pokoknya. Nanti kalau misal pengen aja baru kita turunkan mesinnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.